Selamat siang pemirsa. PT Pipit Mutiara Jaya atau PMJ divonis bersalah dengan denda total 85 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor atas dakwaan telah melakukan pengrusakan lingkungan dalam kawasan tambang batubara di Kabupaten Tanah Tidung. Selain divonis bersalah pengrusakan lingkungan, perusahaan yang tak asing di Kaltara ini juga mendapat hukuman tambahan berupa denda sebesar 50 miliar rupiah atas aktivitas penambangan di luar wilayah izin operasional dan diduga masuk ke perusahaan milik orang lain. Pengadilan Negeri Tanjung Selor memang menggelar sidang vonis terhadap PT Pipit Mutiara Jaya dalam kasus penambangan di luar wilayah izin operasional yang berada di Kabupaten Tanah Tidung Senin 28 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Kelas 1B Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Untuk membayar denda tersebut, dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana tambahan berupa kewajiban membayar biaya timbul akibat tindak pidana tersebut, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit ekskavator merek Dosan. Sidang tersebut dipimpin Budi Hermanto selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas 1B. Adapun vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu membayar denda total 85 miliar rupiah, terdiri dari pidana denda 50 miliar rupiah dan tambahan sebagai biaya kompensasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar 35 miliar rupiah. Ketua Majelis Hakim Budi Hermanto mengatakan, dalam putusan tersebut bahwa PT PMJ secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan penambangan di luar wilayah izin operasionalnya dan dijatuhkan pidana denda sebesar 50 miliar kepada PT PMJ. Apabila dalam waktu sebulan tidak membayar, maka jaksa berwenang akan menyita harta benda perusahaan yang akan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Vonis yang dijatuhkan hakim ini melebihi tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya hanya meminta denda 50 miliar rupiah tanpa denda tambahan. Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai aktivitas tambang yang dilakukan PT PMJ terbukti merusak lingkungan dan merugikan pihak lain dan negara. Dalam perkara ini, PT PMJ diwakili oleh terdakwa Muhammad Yusuf selaku pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan perusahaan. Ia dinyatakan melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Vonis ini dijatuhkan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh saksi, ahli lingkungan, serta bukti-bukti di lapangan yang diajukan selama persidangan. Berdasarkan kronologis perkara, kasus ini bermula pada laporan PT Mitra Barajaya atau MBJ ke Mabes Polri pada tahun 2023 lalu. Dalam laporannya, MBJ menuduh PT PMJ telah menyerobot lahan yang memiliki izin resmi di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung. Selain laporan penyerobotan, laporan juga berisi pencemaran lingkungan dan praktik tambang ilegal di luar IUP dan IPPKH milik PMJ. Setelah melakukan penyelidikan panjang, perkara ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Setelah vonis dijatuhkan, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh upaya banding atas putusan tersebut. Dan sampai saat ini Muhammad Yusuf maupun tim kuasa hukumnya belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Muhammad Revi, Kaltara TV. Keterangan saksi mana juga tidak perlu kami bacakan, termasuk putusan dan terdakwa telah memberikan pendapatnya itu. 4.
4. Saksi Erwin Setiawan memberikan keterangan di bawah janji pada pokok